Selamat pagi, Shalom, bersama saya Lan Budi. Hari ini Senin 1 Juni 2020. Hari ini saya akan bercerita tentang domba dan gembala. Ada seorang penggembala domba melihat apa yang dilakukan oleh domba-dombanya. Gembala itu melihat bahwa domba-domba ini hanya seumur hidupnya hanya memperhatikan makan dan minum. Dia tidak memperhatikan yang lain. Asalkan diberi makan dan minum yang cukup, sudah dia akan mengikuti tuannya. Nah, domba-domba ini dipakai untuk mengambil bulunya. Jadi dia harus membayar. Makan dan minum itu bukan sesuatu yang gratis. Tetapi diambil juga bulunya untuk kepentingan dari gembala ini. Dan gembala yang baik, dia akan berusaha untuk menyelamatkan domba-domba ini jangan sampai ada yang hilang. Bahkan bila perlu seharian penuh dia akan mencari domba yang hilang. Kalau sampai ada yang hilang dia harus mencari terus sampai ketemu. Bila perlu entah itu 1-2 hari, 2 hari, 3 hari, dia akan terus mencari sampai ketemu. Nah, gembala yang tidak baik, dia tidak hanya puas dengan bulu atau bulunya aja, mengambil bulunya untuk dijadikan wool, tetapi dia juga akan mengambil daging domba itu. Jadi domba itu akan baru menyadari setelah begitu banyak kawanannya yang hilang. Itu pun kalau dia sadar. Seringkali bahwa domba-domba ini sampai mati, sampai giliran dia mati, dia belum sadar bahwa gembalanya itu bukan sesuatu gembala yang baik. Gembalanya itu hanya mencari sesuatu keuntungan bagi hidupnya sendiri, dan dia hanya diperas, dipakai untuk kepentingan dari gembala ini. Nah, secara duniawi kita juga adalah domba sekaligus gembala. Nah, kita lihat dalam pekerjaan sehari-hari saja. Dulu ada perbudakan, di mana budak itu sama seperti domba di tangan gembala yang tidak baik. Maka dia hanya diberi makan dan minum yang cukup, tetapi dia tidak memperoleh kesempatan untuk bisa bahagia. Dia tidak bisa memperoleh kesempatan untuk dirinya sendiri, bahwa dia seluruh hidupnya hanya dimanfaatkan untuk kekayaan dari gembalanya. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Sekarang justru dengan industrialisasi itu sama juga terjadi perbudakan. Tetapi di sini bedanya bahwa ada orang yang menyerahkan diri pada itu, ada orang yang sadar bahwa dia harus keluar dari sistem perbudakan. Tidak semua memang perusahaan itu dikatakan sebagai sistem perbudakan, tetapi kita harus melihat bahwa kita harus bekerja, memang kita harus bekerja untuk hidup kita, tetapi secara rohani kita yang menentukan sendiri. Jangan tergantung dari perusahaan. Perusahaan cukup untuk kebutuhan kita sebagai umat manusia untuk bekerja, tapi lebih dari itu jangan. Kenapa saya katakan bahwa kalau kita bekerja, pertama yang kita jual apa? Harga diri. Kedua, kebebasan. Ketiga, baru kepintaran. Nanti yang terakhir sekali, yang terakhir itu baru kepintaran, keahlian kita. Bahwa orang sehebat apapun, jika dia tidak punya harga diri dan tidak menguntungkan, dia tidak mau menjual harga dirinya, dan tidak menguntungkan dari pemilik perusahaan, maka dia tidak akan diterima di perusahaan itu. Karena memang sistemnya bahwa sistem gembala yang baik itu tidak ada di situ. Dia tidak peduli kamu mati atau kamu tersesat atau kamu apapun juga, itu tidak peduli. Pada saat kamu tidak dibutuhkan lagi, kamu akan diganti orang lain. Pada saat kamu tidak menguntungkan, maka kamu akan diganti dengan orang lain. Demikian juga segala sesuatu yang
berbau kejahatan. Pada orang-orang yang geng yang melakukan kejahatan, bandar narkoba segala macam, maka orang-orang ini akan dikorbankan. Kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan dikorbankan. Kamu yang akan ditahan, kamu yang akan kehilangan keluargamu, kehilangan segala-galanya, kehilangan hidupmu untuk dia. Itulah suatu gembala yang tidak baik. Jadi orang yang cinta uang adalah orang yang mencintai kejahatan, dan jangan ikuti dia, karena kamu pun sebetulnya tidak berharga di depan dia, hanya untuk keuntungan dia saja. Nah, secara rohani tetap kita harus berpatu pada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena hanya Dia yang terus menemani kita seumur hidup kita. Hanya Dia yang terus membentuk kita. Kita ini seperti tanah liat di tangan tukang priuk. Jadi di tangan Yesus itulah kita dibentuk, terus dibentuk sampai kita menjadi satu vas bunga yang cantik sekali, atau sesuatu perhiasan keramik yang sangat cantik sekali. Tapi kita lebih cantik daripada semua keramik itu, karena Tuhan yang membentuk kita. Jadi kita harus tahu kemana kita berjalan, kemana arah akhir dari perjalanan kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak tahu ujung dari perjalanan kita, berarti dia masih jauh dari Tuhan. Kita tahu bahwa akhir dari perjalanan kita adalah persatuan jiwa kita dengan Tuhan. Itu aja. Jadi kalau selama kita tidak diarahkan ke situ, maka kita lihat satu demi satu, setahap demi setahap, kita akan menjadi rusak jiwa kita. Dan kalau sudah rusak parah, tidak bisa diselamatkan lagi, maka kita akan terpisah jauh dan tidak bisa kembali lagi kepada Dia. Maka seluruh hidup kita menjadi sia-sia. Apa yang kita cari, apa yang kita banggakan, apa yang kita kejar, semuanya tidak berguna. Pada akhirnya justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita boleh bangga dengan segala embel-embel, misalkan kita pakai baju yang gamis yang menunjukkan bahwa kita itu imam besar dan kita berbicara tentang Tuhan, tetapi sebetulnya dari apa yang kita katakan itu kita tahu, semua orang tahu bahwa orang seperti itu masih jauh dari Tuhan. Dan kalau itu diteruskan, maka jiwa itu pelan-pelan akan rusak dan tidak ada kesempatan lagi untuk kembali pada Tuhan. Maka serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus Kristus, dan Dia akan menjadikan kamu kudus dan suci. Dan kamu tahu tujuan akhir dari hidupmu adalah persatuan jiwamu dengan Tuhan. Itulah surga. Bahkan di dunia ini pun, ketika kamu sudah bersatu dengan Tuhan, jiwamu bersatu dengan Tuhan, maka kamu tidak perlu kemana-mana lagi, karena kamu sudah berada di surga. Terima kasih.